Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan tentang buah Roh Kudus bagian yang kedua. Mari kita berdoa lebih dahulu. Biar Roh Kudus pimpinlah kepada kami, kepada hamba-Mu yang menjelaskan firman. Roh yang sama juga membimbing setiap kami yang akan mendengarkan dan menonton video YouTube ini. Tuhan pimpinlah Tuhan, semua alat bisa berfungsi dengan baik. Dan tolong kepada hamba-Mu bisa menjelaskan firman dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, tentang buah Roh Kudus bagian yang kedua, kita akan membaca bagian ini Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara sekalian, minggu kemarin sudah bisa buka kembali dalam YouTube yang sudah ada. Kita sudah membahas tentang 3 rasa buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita akan belajar pada hari ini tentang rasa keempat daripada buah Roh Kudus yang adalah tunggal itu. Buah Roh Kudus hanya satu, tapi mempunyai 9 rasa. Yang rasa keempat adalah kesabaran. Saudara sekalian, apakah kata kesabaran maknanya itu? Saudara sekalian, kata kesabaran dalam bahasa asli adalah makrotumia. Makrotumia. Saudara sekalian, seorang bapak gereja bernama John Chrysostom yang hidup pada tahun 347 memaknai kata makrotumia ini sebagai seorang yang lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kalau kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Sekarang lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, marah itu tidak identik dengan dosa. Marah tidak identik dengan dosa. Allah Bapa, Allah Anak itu Tuhan Yesus bisa marah. Bisa marah. Kalau kita belajar Alkitab, beberapa bagian firman Tuhan mengatakan Allah marah. Tuhan Yesus juga marah. Allah Bapa marah. Sang Anak juga marah. Sekalian para nabi yang benar itu dan para rasul yang adalah utusan Tuhan itu pernah marah. Orang yang dipakai Tuhan macam Nehemia pernah marah. Terus sekalian, jadi marah itu sesuatu hal yang pada hakikatnya marah yang benar itu tidak dosa. Karena Allah sendiri bisa marah. So sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, mengapa Tuhan menghukum Imam Eli? Terus sekarang kalau kita melihat dalam 1 Samuel 3, kalau kita membaca bagian ini, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Karena Eli tidak memarahi kedua anak yang durhaka itu, yang telah menghujat Allah, Eli tidak memarahi kedua anaknya, maka Allah marah kepada Eli. So sekalian, kalau kita melihat hal ini, sikap tidak bisa marah. Walaupun terhadap dosa yang sudah begitu besar, mendurhaka Allah, menghujat Allah, maka sikap yang tidak bisa marah itu bisa berarti dosa di hadapan Tuhan. So sekalian, jadi yang terpenting adalah marah karena apa? Untuk tujuan apa marah? Marah karena sumpah pikiran, marah karena rasa tersinggung, atau marah untuk memperbaiki kesalahan. Dan marah dengan cara apa? Kalau lost control emosi, bisa melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak benar, ya itu dosa. Jadi saudara sekalian, marah karena apa dan marah dengan cara apa, itu penting. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, kesabaran atau makrotumia itu artinya lambat untuk marah. Nah, kalau kita mempelajari, Allah itu mempunyai teladan yang indah, yang perlu saudara dan saya mempelajari. Dalam Roma 2 ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran atau makrotumianya,
dan kelapangan hatinya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah sabar kepada manusia berdosa agar bisa menuntun manusia kepada pertobatan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Jika Allah tidak sabar, semua manusia, saudara dan saya pasti binasa. Setiap hari berapa kali, berapa banyak kita menduka citakan hati Roh Kudus. Kalau Allah tidak sabar kepada kita, maka semua kita, semua manusia yang lain pasti binasa. Puji Tuhan, Allah sabar. Sekalian, kalau kita memperhatikan, orang berdosa mengejek kesabaran Allah. Kalau kita mempelajari dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan, pertama-tama kalian harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu mereka sendiri. Yuk kita baca sama-sama. Mereka akan mengejek kalian dengan berkata begini. Katanya, Tuhan berjanji akan datang. Sekarang mana dia? Bapak-bapak leluhur kita sudah meninggal, tapi segala-galanya masih sama saja seperti semenjak terciptanya alam. Jadi saudara sekalian, orang-orang berdosa mengejek kesabaran Allah. Mereka bilang itu janji kedatangan Yesus pada hari kiamat itu omong kosong kali ya. Sejak dulu Tuhan sudah memperingatkan manusia untuk bertobat karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kok enggak terjadi? Sudah berabad-abad. Lalu mereka mulai mengejek. Tapi Petrus mengingatkan kita. Dan Petrus menjawab tentang bagaimana, kenapa Allah belum datang juga. Kenapa Yesus belum datang juga. Lalu sekarang kalau kita mempelajari, inilah jawaban Rasul Petrus dikatakan, Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya. Walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya ia sabar, makrotumia terhadapmu. Sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. So sekalian, kesabaran Tuhan berakibat belum terjadi kiamat bagi dunia ini. Ini penting so sekalian. Kenapa belum terjadi kiamat? Karena Allah masih sabar menunggu pertobatan manusia. So sekalian, ini hal yang luar biasa, kesabaran Allah. Kalau kita mengambil contoh, sekalian, sebelum orang-orang Amori atau suku bangsa Kanaan mengalami keadilan Tuhan yang memakai tangan bangsa Israel, Tuhan sudah berikan waktu 400 tahun bagi mereka untuk bertobat. Ya, kalau sudah tanya, kenapa ya Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh semua suku bangsa Kanaan? Kok seperti Allah tuh nggak ada kasih, menyuruh umatnya untuk membunuh semua bangsa Kanaan. Saudara jangan lupa ayat berikut ini. Ayat ini memberikan jawaban. Tuhan sudah berkata kepada Abraham dalam Kejadian 15. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yaitu Mesir ya, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tuhan sudah memberitahukan kepada Abraham. Lalu sekalian, lalu kemudian berikutnya ayat 16 dikatakan, sesudah 4 keturunan anak cucumu akan kembali ke sini, karena aku tidak akan mengusir orang Amori sebelum mereka menjadi begitu jahatnya sehingga perlu dihukum. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Tuhan sudah memberikan waktu kepada orang Amori, suku bangsa Kanaan, untuk bertobat. Waktunya diberikan selama 400 tahun, dikatakan 4 keturunan. Satu keturunan waktu itu, karena zaman dulu itu dianggap 100 tahun. Kalau kita sekarang lain ya. Waktu itu satu keturunan dianggap sama dengan 100 tahun. Berarti 4 keturunan, 400 tahun. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang Amori untuk bertobat, tapi mereka tidak bertobat, mereka menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya Tuhan pakai tangan orang Israel, tangan umat Tuhan, untuk membinasakan, untuk menyatakan keadilan Tuhan kepada mereka. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat kesabaran sebagai buah Roh Kudus, perlu dipraktekkan dalam kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Nah saudara sekalian, umat Tuhan itu perlu sabar terhadap kelemahan sesama umat
Tuhan yang lainnya. Lalu sekalian kalau kita perhatikan, mengapa kita perlu sabar terhadap umat Tuhan? Bahkan mengapa kita harus sabar terhadap diri sendiri? Seringkali sebagian orang gak sabar terhadap dirinya. Kenapa ya aku punya kelemahan ini dan itu? Kenapa ya suamiku, kenapa ya istriku, kenapa ya anak-anakku, kenapa ya orang tuaku? Kenapa majelis kenapa pendeta melakukan hal-hal seperti itu yang aku rasa gak sesuai? Kita seringkali kurang sabar. Tapi kenapa kita perlu sabar? Jawabannya adalah karena Tuhan belum selesai memproses dia. Yuk kita baca yang hijau ini. Tuhan belum selesai memproses dia. Ini penting sekali. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Hari ke-7 dikuduskannya. Tapi berapa lamakah Robi Setiawan diciptakan menjadi manusia baru oleh Tuhan? Berapa hari? Jawabannya seumur hidup. Berapa lamakah umat Tuhan, saudara dan saya, setiap kita pribadi lepas pribadi, diciptakan Tuhan dari manusia lama menjadi manusia baru? Berapa lama? Bukan sehari, bukan 1 minggu, tapi seumur hidup. Jadi Tuhan belum selesai memproses kita. Tuhan belum selesai memproses dia. Tuhan belum selesai memproses pendeta kita. Tuhan belum selesai memproses majelis. Tuhan belum selesai memproses anak kita, suami istri kita. Ini hal ini penting sekali. Terus sekalian kalau kita mempelajari 2 Korintus 5 ayat 17, yuk kita baca sama-sama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara berkata, loh, kan firman Tuhan berkata, siapa yang dalam Kristus dialah ciptaan baru. Iya, betul firman Tuhan mengatakan jelas. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang, yang baru sudah datang. Tapi kenapa Pak Robi mengatakan Tuhan menciptakan Robi yang lama menjadi Robi yang baru seumur hidup? So sekalian, ini penting sekali. So sekalian, pada waktu percaya Yesus, orang itu telah diberikan benih manusia baru. Apa so sekalian? Tuhan Yesus, Roh Kudusnya telah memberikan kepada kita benih manusia baru waktu kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Sudah lihat gambar ini? Iya, ada benih. Benih itu perlu waktu untuk berkecambah. Setelah berkecambah dia bertumbuh. Itu perlu waktu, itu perlu proses waktu. Itu tidak terjadi 1 malam. Itu tidak terjadi hanya waktu singkat. Dari berkecambah menjadi bertumbuh, menjadi pohon, dari pohon kecil menjadi pohon yang setengah besar dan selanjutnya. Itu proses yang lama. Demikian juga dengan kita, umatnya. Dibentuk oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, dari manusia lama menjadi manusia baru, itu butuh proses waktu seumur hidup. Sehingga kita perlu sabar terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, terhadap sesama umat Tuhan. Ini penting sekali. So sekalian, Roma 12 ayat yang kedua, ini bagus sekali ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, dalam bahasa asli adalah metamorfuste, oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah itu metamorfuste, itu dari kata metamorfosa. Sudah mungkin ingat waktu kita belajar di SD atau SMP, proses metamorfosa dari ini ya, kemudian menjadi berubah menjadi ulat, ya, dari ulat berubah menjadi kepompong, ya. Ini ada prosesnya, saudara sekalian. Ini ada prosesnya. Kemudian dari kepompong setelah berapa minggu, kemudian dari kulit yang keras itu yang membungkus, akhirnya dipecahkan dari dalam, akhirnya keluarlah seekor kupu-kupu yang indah. Itulah proses metamorfosa. Kita nih pertamanya dari ulat saja di hadapan Tuhan, yang bergelimangan dengan dosa. Kita nih makhluk yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan mau bentuk kita seperti dari ulat menjadi kepompong, dari yang menjijikan menjadi keras seperti kepompong. Tapi diproses Tuhan terus. Akhirnya pada waktunya menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah proses metamorfosa. Dan itulah metamorfose itu. Dengan kuasa Roh Kudus kita diubah semakin serupa dengan gambar Kristus, dengan sifat Kristus. Sehingga kita perlu sabar terhadap diri sendiri dan sabar terhadap sesama kita, umat Tuhan. Terus ada satu lagu yang bagus. Kalau kita melihat saudara sekalian, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Luar biasa. Dia perlu sabar terhadap pembentukan dari Tuhan. Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan membentuk sesama orang beriman. Oh puji Tuhan. Saudara sekalian, kita perlu sabar terhadap diri sendiri dan terhadap kelemahan orang lain. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu sabar? Jawabannya, karena Tuhan sudah bersikap sabar terhadap kita. Tuhan bersikap sabar terhadap suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, majelis, pendeta kita. Sesama umat Tuhan, Tuhan sabar kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mau sabar? Ini satu hal yang penting. Tuhan sendiri sudah sabar. Kenapa kita tidak mau sabar? Kita hanya kerjasama dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan terus melakukan metamorfosa dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya menjadi seorang pribadi yang berkenan memuliakan Tuhan. Ini penting saudara sekalian. Nah kalau kita perhatikan saudara sekalian, perubahan walaupun itu proses yang baik, perlu penyesuaian dalam berbagai bidang. Saudara sekalian, seorang kalau sudah terbiasa dalam satu hal, perlu penyesuaian lebih lama lagi. Bukan dalam waktu sekejap atau satu malam. Kalau dia sudah terbiasa puluhan tahun dengan satu hal yang sebenarnya dosa di hadapan Tuhan, ketika dia terima Yesus perlu perubahan, perlu waktu lagi. Semakin dia terbiasa dengan yang dulu, semakin perlu waktu lama untuk memproses dia. Terus sekarang sudah lihat gambar ini. Nah, sekarang best drug rehabilitation, ya rehabilitasi kecanduan narkoba. Terus kalian ada orang yang sudah bertahun-tahun kecanduan narkoba. Ketika dia ditempatkan di rehabilitasi, tidak langsung 100% langsung secara drastis di stop sama sekali narkobanya. Oh, dia bisa sakau seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Dokter yang mengatur semuanya, dosisnya pelan-pelan dikurangi. Mengapa demikian? Karena hormon dalam tubuhnya sudah terbiasa dengan narkoba, sehingga perlu ada pembentukan habitual baru, kebiasaan baru. Ya perlu proses, perlu sabar, mungkin setahun, mungkin lebih dari itu. Oh sekalian, Tuhan itu sabar membentuk kita. Mengapa kita tidak sabar terhadap diri kita dan terhadap orang lain? Ini penting. Terus kalian, kesabaran dipraktekkan juga dalam hal apa? Kesabaran dipraktekkan dalam kerelaan untuk memaafkan kesalahan sesama. Kalau lihat dalam Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka dan Tuhan berkata apa? Engkau harus mengampuni dia. Oh mana tahan Tuhan. Kalau bagiku ya sekali, 2 kali, udah 3 kali udah terakhir. Aku gak akan mengampuni orang itu lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Dalam sehari. Jikalau ia berbuat salah dan dia menyesal, dia datang, engkau harus mengampuni dia. Terus kalian kalau kita bertanya, angka 7 itu maksudnya apa? Angka 7 di kalangan orang Yahudi adalah angka kesempurnaan. Berarti apa saudara sekalian?
Berarti ini selalu yang penting. Jadi Tuhan mengajarkan umatnya untuk selalu membuka hati dan mengampuni orang lain. Coba kalau Tuhan memberikan batas kepada kita. Oke, maksimum 3 kali ya, engkau minta ampun kepadaku. Setelah itu aku gak akan ampuni lagi. Matilah kita. Tapi Tuhan yang Maha Kasih itu selalu memberikan kesempatan, membuka peluang pengampunan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita datang, Tuhan mau mengampuni kita. Demikian juga kita perlu mempraktekkan kasih Tuhan mengampuni sesama kita tanpa batas. Sekalian, ini selalu kita selalu membuka hati kita dan mengampuni orang lain. Ini luar biasa. Sekalian, itu tentang kesabaran. Terus kalian, rasa berikutnya adalah tentang kemurahan. Rasa kelima tentang kemurahan. Terus kalian, kata kemurahan itu dari kata krestotes, yaitu berarti ramah dalam Efesus 4, kemurahan arti Kolose 3, dan kebaikan dalam 1 Petrus 2. Itu krestotes artinya. Terus kalian, kalau kita melihat krestotes ini, sifat ini dinyatakan ketika Tuhan mengampuni perempuan yang tertangkap basah berzina. Ya, lihat gambar ini, sekalian. Tuhan itu diperhadapkan dengan perempuan yang tertangkap basah berzina. Di situ kita lihat Tuhan Yesus sedang menulis-nulis sesuatu di tanah. Dan orang-orang Yahudi seperti mau cepat dengar jawaban dari Tuhan. Sebab mereka mau perangkap Yesus. Kalau Yesus berkata, jangan hukum dia, maka langsung mereka bisa mendakwa Yesus, engkau sudah melanggar hukum Taurat. Itu adalah dakwaan yang paling berat, karena Yesus akan bisa diberlakukan sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. Jadi Yesus itu menulis-nulis di atas tanah. Terus kan kalau kita perhatikan, apa sih dasarnya mereka melakukan hal itu? Itu adalah Ulangan 22, ayat yang ke-22. Dikatakan, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu. Jadi saudara sekalian, masalahnya mereka itu hanya membawa perempuan itu, di mana lakinya yang juga berzina bersama dengan perempuan itu, harusnya dua-duanya dibawa, dua-duanya dihukum mati. Di sini kita melihat orang-orang Yahudi itu melakukan diskriminasi. Oh, diskriminasi dalam hidup kita sehari-hari sering terjadi. Diskriminasi dalam hal gender, kelamin, jenis kelamin, diskriminasi dalam hal agama, diskriminasi dalam hal-hal yang lainnya. Dan orang-orang Yahudi itu mempraktekkan diskriminasi. Yang dibawa oleh mereka adalah perempuan itu, sedangkan lakinya tidak dibawa. Terus kan ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Jawaban Tuhan terhadap desakan mereka apa? Terus sekalian, Tuhan menjawab hal apa? Terus sekalian, Tuhan itu memberikan jawaban yang mereka nggak pernah duga sebelumnya. Ya, Yohanes 8 dikatakan, biarlah orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Wah, satu persatu orang Yahudi itu mulai mengevaluasi diri. Apa aku tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa? Wah, akhirnya setiap orang mengaku diri dia orang berdosa. Akhirnya satu persatu mulai tinggalkan Yesus dan perempuan itu. Sekalian, setelah semuanya tinggalkan, Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Kemudian perempuan itu menjawab, mereka sudah pergi. Lalu Yesus menjawab apa? Dikatakan, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalimat ini, pergilah aku pun tidak menghukum kau, itu berarti Yesus itu menyatakan kemurahannya, krestotesnya. Ya, krestotesnya. Tapi kalau hanya krestotes saja, perempuan itu bisa melakukan dosa yang sama lagi. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya jangan mengulangi dosa yang sama. Satu hal yang penting, jangan mengulangi dosa yang sama. Terus ada satu statement bahasa Inggris yang bagus, dikatakan, second chance is very precious. Kesempatan yang kedua itu sangat berharga.
Sekalian, orang yang pernah jatuh dalam dosa, dipulihkan oleh Tuhan dan diberikan kesempatan kedua. Second chance is very precious. Kesempatan kedua itu sangat berharga. Jangan disia-siakan. So sekalian, jangan disia-siakan, penting sekali. So sekalian, hal terpenting bagi orang yang jatuh adalah bangkit lagi. Jangan terus berada dalam kejatuhan. Hal pertama yang paling penting bagi orang yang jatuh adalah bangkit lagi. Kemudian bertekad untuk memulai yang baru, yang baik dan benar. Mari kita baca kalimat ini. Hal terpenting bagi orang yang jatuh, bangkit lagi dan bertekad untuk memulai yang baru, yang baik dan benar. Ini bagus, luar biasa. So sekalian, kalau kita perhatikan saudara, manusia yang berdosa sering bertindak lebih bodoh dari keledai. Maaf ya, itu ada satu peribahasa bagi orang Timur Tengah, binatang yang paling bodoh ada keledai. Tapi keledai yang bodoh ini tidak pernah jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Ya nggak mungkin. Kalau sekali cukup, dia belajar di situ. Dia nggak akan jatuh ke dalam lubang yang sama kedua kalinya. Tetapi maaf, sebagian manusia, saudara dan saya mungkin, kita seringkali mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi dosa yang sama, seperti keledai yang jatuh kedua kali atau ketiga kali di lubang yang sama. Kalau kita tahu punya kelemahan tertentu, ya setiap kita punya kelemahan tertentu, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Ini suatu hal yang penting. Kalau saudara jatuh, hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah bangkit lagi dan memulai sesuatu yang baru, yang benar dan yang baik. Oh, sesuatu luar biasa. Kalau kita melihat suatu hal yang penting, keledai yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Nah, sekalian berkaitan dengan kemurahan hati, Kristotes itu jauh lebih mudah untuk menghakimi daripada mengampuni orang yang bersalah, serta membimbingnya kepada jalan yang benar. Nah, sekalian, untuk menghakimi itu jauh lebih gampang. Tapi mengampuni orang itu dan membimbingnya kepada jalan benar itu tidak mudah. Oleh karena itu suatu hal yang penting kita perlu belajar sikap yang mulia ini. Jauh lebih mulia daripada menjadi orang yang mau mengampuni dan membimbing daripada hanya menghakimi. Setiap kita bisa menghakimi orang lain. Ya, setiap kita bisa, nggak usah diajarin. Tapi untuk bisa mengampuni dan membimbing itu tidaklah mudah. So sekalian, kita perlu belajar hal ini. Bagaimana dengan sikap Barnabas terhadap Yohanes Markus yang pernah gagal? So sekalian, kalau kita perhatikan, Markus pernah bersikap tidak dewasa pada waktu di Pamfilia. So sekalian, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 13 ayat 13 dikatakan, dari Pafos, Paulus dan kawan-kawannya berlayar ke Perga di Pamfilia. Di situ Yohanes Markus meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, Paulus itu sangat tidak senang dengan sikap Markus yang menengok ke belakang saat membajak. Kalau kita sedang membajak sawah dengan kerbau, kita nggak boleh nengok ke belakang. Kalau kita nengok ke belakang, maka alurnya akan bengkak-bengkok, sehingga harus lihat ke depan terus. Orang yang sedang membajak ladang Tuhan, melakukan tugas, jangan nengok ke belakang. Tapi ternyata Markus tidak. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perhatikan. Ya, dalam Kisah Rasul 15 dikatakan ayat 37 sampai 38, Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, tapi Paulus merasa tidak baik membawa Markus yang tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka dan meninggalkan mereka di Pamfilia. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan gambar ini, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian. Nah, ini. Pada waktu Yohanes Markus tuh dengar kesaksian Paulus dan Barnabas. Wih, keren juga ya. Bermisi, bisa pergi ke berbagai tempat. Wih, keren. Aku mau ikut. Oke, diterimalah Yohanes Markus untuk bergabung dalam misi Paulus. Di tempat semuanya welcome, wah seneng Yohanes Markus. Tapi ketika mereka tiba di Pamfilia, wah orang-orang Pamfilia menolak
kedatangan misionari ini. Bahkan mereka melawan, mereka menganiaya. Lalu Yohanes Markus yang belum dewasa itu langsung ingat mamanya. Karena dialah anak mama, karena Alkitab tidak pernah menyebut papanya. Mungkin papanya sudah meninggal, sehingga dia sangat dekat dengan mama, dia sebagai anak mama. Biasanya anak mama itu manja gitu ya. Ketika menghadapi kesulitan langsung ingat mamanya. I remember my mama, my mother. Pulanglah. Yohanes Markus tinggalkan kelompok atau grup misi itu. Dia tinggalkan dari Pamfilia, sudah lihat panah merah itu dari Pamfilia dia tinggalkan, langsung dia kembali ke Yerusalem. Dia mau ketemu mamanya. Dia tidak senang dengan aniaya itu. Ya memang tidak ada orang yang senang dengan aniaya. Tapi kalau orang membajak, jangan lihat ke belakang. Lalu sekalian tahu, dan ketika Paulus melihat itu, Paulus begitu tidak senang. Anak muda ini belum siap. Sehingga ketika Barnabas mau mengajaknya dia lagi, Paulus berkata tidak. Dia belum siap. Aku tidak mau terima. Akhirnya terjadi pertikaian, terjadi perselisihan di antara kedua orang ini. Akhirnya Paulus pergi dengan Silas, Barnabas pergi dengan Markus. Barnabas itu membimbing Markus yang belum dewasa untuk menjadi dewasa dalam kerohanian dan kepribadiannya. Sekalian dikatakan dalam Kisah Rasul 15, Barnabas mengambil Markus dan berlayar dengan dia ke Siprus. Saudara lihat gambar ini. Sekalian, dari Antiok mereka pergi bermisi ke Siprus. Barnabas dalam pelayanan itu, dalam pelayanan dia membawa Markus, dia bimbing Markus. Ya, menjadi orang yang dewasa dalam iman dan dalam kepribadian. Dan ternyata usaha Barnabas itu sukses. Markus era menjadi orang yang dewasa, orang yang tidak mudah lari, tidak cengeng. Akhirnya kalau kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 11, ya, Paulus berkata, menuliskan, jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Berarti apa? Berarti terjadi rekonsiliasi antara Paulus dengan Markus. Markus semakin dewasa oleh bimbingan Barnabas, Paulus semakin empati kepada kelemahan orang lain. Ini luar biasa. So sekalian kalau kita perhatikan, sikap Barnabas itu meneladani sikap Tuhan di dalam menyatakan kemurahan, krestotesnya kepada Petrus yang telah gagal. Setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk konseling Simon Petrus. 3 kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, iya, tolonglah aku ya Tuhan. So sekalian ini suatu hal yang penting. Kita memberi kesempatan kedua kali bagi orang yang gagal. Asal orang itu mau bertobat, mau balik ke jalan yang benar, kita bimbing, kita arahkan mereka. Oh puji Tuhan. Dan yang terakhir untuk kali ini adalah rasa yang keenam dari buah Roh Kudus, yaitu kebaikan. Terus sekarang kata kebaikan dalam bahasa Yunaninya adalah agatosune, yaitu gairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Gairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Itulah arti agatosune. Terus kan orang yang punya sifat ini siap untuk menegur dan mendisiplin yang keliru. Ini penting. Ya, agatosune artinya siap untuk menegur dan mendisiplin yang keliru. Terus sekalian, contohnya apa? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah menyucikan bait Allah dalam Markus 11. Saudara, kalau kita lihat dalam Markus 11 itu, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, yuk sama-sama kita baca. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Terus sekarang kalau kita perhatikan, saudara, dalam gambar ini. Saudara mungkin bertanya, di mana kejadiannya Yesus melakukan pembersihan, penyucian bait Allah? Kalau saudara lihat di situ ada gambar
bait Allah yang direnovasi oleh Raja Herodes 2000 tahun yang lalu, itu ada court of Gentiles. Halaman untuk orang-orang non-Yahudi yang tertarik untuk belajar Taurat. Sehingga mereka diberikan halaman untuk orang-orang non-Yahudi. Court of the Gentiles. Tempat ini harusnya tempat orang-orang non-Yahudi untuk berdoa. Harusnya tempat bagi orang-orang Yahudi untuk menyembah Tuhan. Tetapi para imam waktu itu telah dipengaruhi oleh semacam nilai ekonomi ya. Mereka memakai court of the Gentiles itu untuk berjualan. Saudara mungkin bertanya, maksudnya apa? Mau sekalian, nah kalau lihat Markus 11 dikatakan, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Maksudnya apa? Semua orang yang mau datang ke bait Allah, mereka biasanya membawa korban. Yang miskin bawa burung tekukur, yang sedang membawa domba, yang kaya membawa lembu. Saudara sekalian, tetapi setiap binatang yang dibawa dari luar bait Allah harus diinspeksi, diperiksa oleh petugas. Hampir semua, kalau boleh dibilang semua binatang yang dibawa dari luar bait Allah akan dikatakan cacat. Walaupun orang pada umumnya berkata ini bagus, tapi orang yang memeriksa itu berkata cacat. Oh, binatang ini enggak boleh dipersembahkan sebagai korban. Lalu mereka bingung, mereka bertanya, lalu kami harus beli di mana? Mereka bilang, iya beli saja di halaman bait Allah, di court of Gentiles itu. Oke, mereka beli. Tetapi harganya sudah berkali-kali lipat. Keuntungannya untuk imam, untuk kekayaan imam. Mereka juga membawa korban yaitu berupa uang. Uang di luar itu enggak boleh dipakai. Sebab ada uang yang khusus untuk bait Allah. Mereka harus tukar, ada money changers ya. Ada penukar uangnya. Wah, harganya pun kursnya juga sudah dimainkan oleh para imam. Sehingga mereka, waduh luar biasa. Yang miskin mengalami kesulitan sekali. Yang kaya mungkin oke, tapi yang miskin sulit sekali. Jadi mereka membawa korban binatang, mereka dihargain mahal, mereka mau menukar uang, mempersembahkan, mereka juga harus tukar uang, dan mereka juga harus bayar pajak bait Allah. Wah luar biasa ya. Sehingga Tuhan berkata, kalian ini adalah penyamun. Kalian telah mengubah the court of Gentiles, di mana mereka harus pakai tempat ini untuk berdoa, menyembah Tuhan, tapi kalian sudah mengubahnya menjadi sarang penyamun. So sekalian, saya tidak melarang orang-orang Kristen untuk berjualan di gereja pada waktu setelah ibadah. Tetapi adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Keuntungannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. So sekalian, ini suatu hal yang penting. So sekalian, jangan kita pakai agama untuk keuntungan pribadi. Jangan kita pakai agama untuk bisnis. Tapi kita pakai seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Lalu sekalian, dalam Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, dari Contemporary English Version dikatakan, saudara sekalian, dikatakan apa? My love for your house burns in me like a fire. Cintaku, kasihku untuk rumahmu membakar di dalamku seperti api. Seperti api dalam hati. Karena aku cinta firman Tuhan. Aku cinta rumahmu. Aku cinta pekerjaan Tuhan. Aku cinta melakukan kehendak-Mu. Itu bagaikan api yang membakar dalam hatiku. Api itu menandakan zeal, semangat bagi Tuhan. So sekalian, makna dari kata ini adalah dua sebagai bagian terakhir ya. So sekalian, hikmah dari sikap Tuhan dalam penyucian bait Allah itu. Yang pertama, saudara, seorang yang baik atau agatos tidak bersikap pasif terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran. Api dalam hatinya mendorong dia untuk berbuat aktif. Itu api cinta kasih kepada Tuhan. Dia harus berbuat aktif. Maka dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya, tapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Jadi sikap pasif mungkin itu dosa. Kita tahu itu salah,
tapi kita tidak menegur. Kita tahu yang baik, yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Kita bersikap pasif saja. Mungkin sikap pasif itu dosa di hadapan Tuhan. Terus sekalian, daripada, nah ini satu hal yang penting, daripada hanya sekedar mengutuk kegelapan. Kenapa digelap? Kenapa gelap? Kenapa gak dinyalakan? Lebih baik menyalakan lilin walau kecil, daripada kita sekedar mengutuk ketidakbenaran dengan perkataan, dengan menggosipi. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang aktif. Walaupun lilin kita kecil tapi kita nyalakan. Itu baik untuk penerangan sekitar kita. Ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, hikmah dari sikap Tuhan dalam penyucian bait Allah yang kedua, yaitu penting sekali ini. Terhadap bentuk pelanggaran yang sudah lama, butuh ekspresi agathosune, kebaikan tidak sentimental. Sebagian orang menganggap kebaikan dengan sikap ekspresi yang sentimental, yang penuh perasaan. Tetapi dibutuhkan sikap yang sangat tegas. Karena pelanggaran itu sudah berabad-abad yang dilakukan oleh imam. Menyalahgunakan pelataran bait Allah. Mereka sudah berabad-abad. Mereka sudah kulino istilahnya dalam bahasa Jawa. Sudah kebiasaan. Sehingga perlu satu sikap ekspresi yang tegas dan sangat tegas. Sekalian kalau kita perhatikan yang berikut ini penting sekali. Sekalian, suatu pelanggaran bisa terjadi berlarut-larut karena sikap yang tidak tegas atau bimbang. Kalau seorang pemimpin gak berani melakukan hal yang tegas, akhirnya pelanggaran itu berlarut-larut, sekian lama gak ada yang menegur, gak ada yang memperbaiki. Sehingga pelanggaran itu terus berlangsung. Dari pelanggaran kecil ke pelanggaran sedang, ada pelanggaran besar. Dan gak ada orang yang berani karena bimbang. Terus sekalian, maka dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang itu seperti demikian. Terus sekalian dikatakan dalam ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita harus punya satu hati, ya, mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Kita harus punya satu hati saja, jangan mendua hati. Ya, kita harus mempunyai sikap sebagai umat Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan saja. Walaupun kadang-kadang kita harus bersikap tegas seperti Tuhan Yesus, supaya hati Tuhan disenangkan. Terus sekalian, biarlah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita mau berkata dengan lagu kita, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita angkat tangan kanan kita. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran kami pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa merefleksikan buah Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong kami agar sifat kami semakin dibentuk, sikap hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hamba-Mu, siapkan jemaat Tuhan, siapkan semua pelayan Tuhan.
sehingga kami layak menerima perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang beriman mengatakan amin.